Oke, selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Oke, puji Tuhan. Pesan Tuhan minggu ini tentang apa Bapak Ibu? Tuhan mengetahui sakitmu. Oke, ini hari Jumat ya, hari terakhir. Terambil dalam Markus 10 ayat yang ke-51. Markus 10 ayat yang ke-51. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah Bapak Ibu, andaikan gini ya. Andaikan kita bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berkata kepada kita, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, jawaban apa Bapak Ibu yang akan kita berikan kepada Yesus? Jawaban apa nih? Mungkin setiap kita masing-masing ya, kita mempunyai jawaban yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, ya kan? Tergantung mungkin apa yang sedang kita butuhkan gitu. Apa yang sedang kita perlukan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat pesan Tuhan, Tuhan mengetahui sakitmu. Ya kan? Kalau kita melihat dari inti pesan Tuhan, Tuhan menyatakan bahwa apa? Disampaikan juga bahwa ada erangan kan. Ada erangan, ada sakit. Sakitnya tanda kutip yang sedang dialami umatnya. Nah, yang sedang dialami oleh kita semua, umatnya. Di sana dikatakan bukan sekedar sakit fisik saja atau jenis-jenis sakit non medis yang sedang dialami. Nah, Pak Isa sudah sampaikan kan. Yang mengetahui siapa Bapak Ibu? Yang mengetahui yaitu kita dengan Tuhan kan. Pribadi kita dengan Tuhan. Saya mungkin enggak tahu kan. Mungkin Bapak Ibu apa nih? Sakitnya tentang apa? Yang hanya mengetahui yaitu kita sendiri dengan Tuhan. Pribadi kita dengan Tuhan. Nah, yang menjadi kabar gembiranya apa Bapak Ibu? Ketika Tuhan sampaikan, Tuhan mengetahui sakitmu, berarti kan gini kan. Sebenarnya Tuhan mau sembuhkan setiap kita, amin. Tuhan mau pulihkan setiap kita. Tuhan memberikan satu kemenangan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kelepasan dalam kehidupan kita. Baik erangan-erangan mungkin secara fisik. Baik sakit-sakit itu mungkin secara hal apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah, kapan itu terjadi Bapak Ibu? Sekarang. Karena kita percaya Bapak Ibu. Ketika Tuhan sampaikan, Tuhan mengetahui sakitmu. Tuhan mau pulihkan kita. Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Nah, kapan? Sekarang. Nah, kita percaya Bapak Ibu. Tuhan yang kita sembah. Allah yang begitu dahsyat. Dia tidak pernah menunda-nunda ya. Dia tidak pernah mengulur-ngulur apa yang dia katakan. Apa yang dia sampaikan. Kalau kita lihat di dalam Habakuk 2 ya, di sana dikatakan Tuhan memiliki waktu yang tepat untuk menepati janjinya. Ada waktu Tuhan. Tuhan akan menepati. Nah, seringkali yang menjadi masalah, yang menjadi kendalanya yaitu siapa Bapak Ibu? Yang menjadi kendala seringkali pihak orang percaya itu sendiri. Tidak menyadari bahwa dirinya sakit. Tetapi ketika disadari, tidak mengakui bahwa dirinya sedang sakit. Artinya gini, terlalu sombong, terlalu egois, mungkin terlalu bebal, mungkin terlalu angkuh. Padahal pesan Tuhan jelas, Tuhan mengetahui sakitmu. Dan kita merasa saya enggak apa-apa Tuhan. Dan di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Amin Bapak Ibu. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Tuhan tahu secara detail seluruh kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat,
Dimanapun kita berada, Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi di kolong langit. Nah, ketika Pak Ishak sampaikan kemarin ya di poin yang kedua, tentang identifikasi sakit bagian apa yang ingin Tuhan sembuhkan. Nah, ketika saya merenungkan Bapak Ibu, benar, ternyata harus diidentifikasi. Sakit apa nih dalam kehidupan kita? Kehidupan saya. Ketika saya mulai merenungkan Bapak Ibu tentang pesan Tuhan ini, saya masuk dalam hadirat Tuhan dan saya mulai mengidentifikasi bagian mana nih yang sakit. Oh, ternyata ada bagian-bagian yang sakit. Yang benar-benar yang saya harus pulihkan gitu kan. Yang benar-benar saya harus sembuh. Nah, ini bahayanya gini Bapak Ibu. Ketika kita dapat pesan Tuhan ini kan sebenarnya kesempatan loh. Kesempatan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan mau kasih kemenangan. Jangan sampai gini, dibiarkan begitu saja. Jangan sampai gini, penyakitnya jangan sampai komplikasi. Itu sayang banget. Dan akhirnya tanpa kita sadari dan disadari, ternyata pihak musuh yang akan memenangkan dalam hal ini. Melalui pesan Tuhan ini kita belajar Bapak Ibu melalui kisah Bartimeus ya yang sudah disampaikan juga melalui teman-teman hamba Tuhan. Bahwa Tuhan itu peduli, amin. Tuhan peduli atas setiap kehidupan kita. Tuhan sayang setiap kita. Tuhan gak mau umatnya mengalami erangan-erangan dalam kehidupannya. Nah, Tuhan mau lepaskan itu semua. Sangat menarik Bapak Ibu kalau kita melihat ya di dalam Markus 10 ayat yang ke-48. Markus 10 ayat yang ke-48. Bagaimana sikap Bartimeus ya? Di sana dikatakan banyak orang menegurnya supaya ia diam. Iya kan? Kalau kita melihat kata menegur dalam bahasa aslinya, akar bahasa aslinya bahasa Yunani ya, kata Yunani itu yang berarti mengecam Bapak Ibu. Mengecam, melarang, memarahi. Nah, ketika orang banyak mengecam, ketika orang banyak melarang, ketika orang banyak memarahi Bartimeus, kita lihat gimana Bapak Ibu sikap dari Bartimeus sendiri. Mungkin orang berkata, kamu gak pantas untuk kamu datang kepada Yesus. Kamu gak pantas untuk kamu datang berkata-kata kepada Yesus untuk minta mungkin kesembuhan. Kamu pantasnya pengemis lah, duduk di pinggir jalan. Tetapi yang menarik di sini apa Bapak Ibu? Daripada sikap Bartimeus sendiri, dia tetap melakukan hal yang apa? Yang tujuan dia apa? Iya kan? Di sana dikatakan ayat selanjutnya, namun semakin keras ia berseru. Anak Daud, kasihanilah aku. Wah, ini kan keren banget Bapak Ibu. Mungkin ketika orang banyak berusaha menghalangi Bartimeus. Berusaha mungkin mengendorkan imannya. Tetapi kita lihat dari Bartimeus sendiri, dia tetap maju. Dia mengarahkan pandangannya. Dia tetap tertuju kepada Yesus. Dan dia bahkan semakin keras untuk dia berseru kepada Tuhan. Anak Daud, kasihanilah aku. Nah, kalau kita lihat kata berseru dalam bahasa Yunani itu berteriak atau memanggil dengan keras. Berarti bukan hanya anak Daud kasihanilah aku. Tetapi sebuah teriakan, sebuah panggilan yang keras, anak Daud kasihanilah aku. Kalau kita lihat dari perkataannya, ada sebuah gairah Bapak Ibu. Ada sebuah semangat. Ada sebuah keinginan dalam kehidupannya bahwa saya mau sembuh. Saya mau datang kepada Yesus. Mata saya tertuju kepada Tuhan. Ada daya juang. Pantang menyerah. Di saat apa Bapak Ibu? Di saat orang sekelilingnya berusaha menghalanginya. Nah, seringkali orang percaya gini, sungkan
Orang percaya seringkali nggak enak hati dengan sekelilingnya. Tanda kutip ya, sekelilingnya. Udah tahu benar nih. Dia nggak mau meninggalkan hal yang salah karena apa? Karena ada tanda kutip sekelilingnya. Mungkin sekeliling berbicara tentang mungkin saudara kita. Mungkin sekeliling bicara tentang partner bisnis kita. Mungkin sekeliling berbicara tentang teman-teman kita. Kita sungkan dengan mereka. Kita nggak enak hati dengan mereka. Padahal kita tahu kebenaran. Atau bahkan gini Bapak Ibu. Ketika kita mulai mendengarkan mungkin ancaman, kecaman mungkin sekeliling kita. Jangan sampai gini. Kita jatuh dalam bungkaman orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sedangkan Tuhan sendiri mau mengangkat kita. Mau membawa kita. Mau memegang kita. Tetapi karena sungkan, karena malu. Akhirnya apa? Kita terbungkam dengan tindakan kita sendiri. Terjebak dengan keputusan kita sendiri. Nah, apakah kita mau tetap berjuang Bapak Ibu? Untuk mempertahankan apa yang kita percayai. Untuk apa? Jangan sampai kita masuk dalam bungkaman orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah ini kesaksian Bapak Ibu. Saya ada teman, sebut aja X ya. Suatu saat teman saya ini bercerita kepada saya. Kok saya punya masalah nih dalam kehidupan saya. Saya dulu waktu kecil hidup saya dipermainkan oleh seseorang. Dia seorang wanita Bapak Ibu. Dipermainkan oleh seseorang, oleh om-om. Selama beberapa tahun. Dan saya bilang, kamu udah pelepasan belum? Udah, saya udah pelepasan kok katanya. Ya udah puji Tuhan. Selang berapa lama dia cerita lagi. Tapi saya masih ingat ya dengan kejadian yang lalu. Saya bilang, kita percaya aja sama Tuhan. Ketika engkau mengaku dosa di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, engkau sembuh, engkau pulih. Nah, akhirnya kejadian berlalu dan berlalu. Dan dia bercerita lagi, kok saya itu sebenarnya sakit mental. Nah, sakit mental, kenapa emang? Ya dengan kejadian yang lalu itu. Saya mental saya kena, jadinya saya tiap bulan saya harus datang ke dokter. Dan kadang-kadang memang orang ini kalau sedang terjepit keadaannya, sedang tertekan, dia akan depresi. Dia akan kehilangan akal, dia akan pingsan, dia akan berteriak. Nah, saya bilang, ini sakit dalam hidupmu. Dan kemarin juga baru bercerita kemarin. Ini sakit dalam hidup dan kamu harus datang kepada Tuhan. Sumber segala yang akan melepaskan kehidupanmu. Kata dia, iya. Ini kesempatan saya bilang kan. Ini kesempatan bahwa engkau datang kepada Tuhan, kau mengalami kelepasan. Tapi dia sungkan dengan siapa? Dengan pacarnya. Aduh enggak mau. Ya udah. Itu keputusan ada di tanganmu gitu kan. Saya udah sampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahwa engkau harus datang kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada kedamaian. Di dalam Tuhan ada kelepasan. Akhirnya orang itu tetap ya terus. Dia tidak mau melepaskan itu semua. Akhirnya apa? Dia jatuh terus dalam bungkaman-bungkaman setiap perkataan-perkataan orang yang di dekatnya dia. Nah jangan sampai gitu kan. Kehidupan kita hal seperti itu gitu. Kita jatuh dengan orang-orang di sekeliling kita gitu. Sedangkan Tuhan mau melepaskan setiap kita. Nah, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Bagaimana untuk kita berjuang mempertahankan apa yang kita percayai. Nah bagaimana? Ternyata gini, yang pertama kan kita harus menetapkan tujuan yang jelas. Kita harus punya tujuan dalam kehidupan kita.
Kita harus punya tujuan yang jelas, artinya pastikan setiap kita punya tujuan yang jelas dan spesifik tentang apa yang ingin kita perjuangkan. Nah, apa yang ingin kita perjuangkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Saya dan Bapak Ibu Saudara. Nah, kita harus jelas. Jadi kita mempunyai satu tekad yang kuat, kita punya satu perjuangan yang kuat untuk kita mempertahankan apa yang kita percaya, yaitu Yesus itu sendiri. Dia akan memulihkan, dia akan melepaskan. Lalu yang kedua, bagaimana untuk kita berjuang mempertahankan apa yang kita percayai? Kita harus pahami nilai-nilai yang kita hidupi. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai kebenaran udah pasti. Nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang mutlak, yang gak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ya udah. Berarti itu mutlak, itu kebenaran yang harus kita lakukan. Belajar kita melakukan, walaupun itu sulit, tetapi Tuhan akan mampukan setiap kehidupan kita. Roh Kudus sendiri akan mampukan setiap kita Bapak Ibu. Pahami nilai-nilai yang akan kita hidupi, yaitu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam Markus 10 ayat yang ke-49. Markus 10 ayat yang ke-49. Lalu Yesus berhenti. Nah, lalu Yesus berhenti. Kenapa Yesus berhenti Bapak Ibu? Kenapa Yesus berhenti di situ? Tiba-tiba dia berhenti dan dia mengalihkan. Kenapa? Karena dia melihat Bapak Ibu suatu keteguhan iman daripada Bartimeus itu sendiri. Ada sesuatu iman yang kuat. Ada sesuatu yang kuat pada pribadi Bartimeus. Sehingga dia gini, Yesus berhenti. Dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ketika kita tahu Bapak Ibu, kita sedang sakit nih, ya kan? Kita datang pada Tuhan dan kita mengaku yang pertama kali yang kita cari apa Bapak Ibu? Ketika kita tahu kita sakit, Tuhan saya sedang sakit nih. Yang pasti keterbukaan udah pasti itu. Kita datang kepada Tuhan, kita mengakui yang pertama kali itu udah pasti keterbukaan. Selanjutnya apa Bapak Ibu? Apakah kita datang kepada Tuhan, kita terbuka dan kita langsung, Tuhan saya pengen sembuh. Kalau kita lihat kejadian daripada Bartimeus Bapak Ibu. Kesembuhan terjadi ketika apa? Firman Tuhan disampaikan. Ketika Tuhan berkata. Ya kan? Di sini disampaikan apa? Ayat di dalam Markus 10 ayat yang terakhir Bapak Ibu ya. Markus 10 ayat yang terakhir. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus hanya berkata gini, pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu apa yang terjadi pada Bartimeus? Saat itu juga ia melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, seringkali kita datang kepada Tuhan. Kita minta kesembuhan, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan masalah aku nih berat banget nih. Tuhan aku punya sakit tanda kutip, Tuhan pulihkan aku. Sedangkan kita tidak mendengar apa yang mau Tuhan sampaikan. Tuhan mau berfirman apa nih dalam hidup saya? Tuhan mau berfirman apa nih dalam kehidupan Bapak Ibu? Nah itu yang penting Bapak Ibu. Ketika Tuhan sampaikan firman itu, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah yang akan terjadi dalam kehidupan saya. Nah ini kesaksian saya secara pribadi Bapak Ibu. Ini memang kesaksian udah lama banget ya. Waktu saya sakit itu kan, sakit paru-paru basah itu. Ketika saya datang kepada Tuhan, saya salah datang kepada Tuhan, Tuhan saya pengen sembuh. Itu aja, saya pengen sembuh. Ternyata ketika waktu itu Bapak rohani saya datang kepada saya, kamu sakit apa? Paru-paru basah. Terus kamu doa kepada Tuhan apa? Saya pengen sembuh. Hanya itu? Iya, kamu salah. Kamu datang kepada Tuhan
terus terhubung dengan Tuhan. Apa yang mau Tuhan sampaikan? Firman apa yang mau Tuhan sampaikan? Ketika saya mendengarkan itu, saya mulai datang lagi kepada Tuhan. Tuhan, saya minta firman-Mu. Saya minta perkataan-Mu. Apa yang mau Tuhan sampaikan? Ketika tengah malam saya datang kepada Tuhan. Dalam hati saya, Tuhan berkata, kamu coba berhenti obat. Jangan ketergantungan obat. Waktu itu saya berkata, Tuhan, kan obat ini untuk pemulihan hidup saya, penyakit saya. Tapi Tuhan berkata, coba lepaskan itu obat. Lalu saya mulai melepaskan obat di hari pertama. Saya lepaskan obat dan pagi hari itu saya udah gak bisa napas Bapak Ibu. Hari kedua gak bisa napas. Benar-benar udah kayak mau mati Bapak Ibu. Sangat-sangat gak bisa napas. Sesak sekali. Bangun itu udah gak bisa bangun. Susah sekali untuk bangun. Dan di hari ketiga. Tiba-tiba ketika saya bangun tidur. Hilang. Saya bisa bernafas. Saya bisa plong gitu. Gak ada rasa sakit, gak ada apa. Benar-benar pulih. Nah itu yang saya alami Bapak Ibu. Ketika saya datang kepada Tuhan. Saya mau dengarkan Engkau Tuhan. Firman-Mu sakit. Sakit apa nih? Tentang apa yang harus saya pulihkan? Nah mari Bapak Ibu. Pagi hari ini. Tuhan mengetahui sakitmu. Ini suatu kesempatan bagi kita. Bagi saya, bagi kita semua Bapak Ibu. Ini suatu kesempatan bagi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Untuk kita terbuka kepada Tuhan. Pak Isa sudah sampaikan juga. Keterbukaan awal dari pemulihan. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kita terbuka. Tuhan ini yang menjadi sakit aku. Aku ingin pulih. Aku ingin menang dalam Engkau. Dan kita percaya Bapak Ibu. Ketika kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita percaya. Di situ kita akan mengalami satu kemenangan dalam kehidupan kita. Akan mengalami satu kelepasan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.